Minggu lalu, IHSG kembali mencetak rekor barunya. Kenaikan indeks di pasar saham ini diikuti oleh aliran masuk dana asing. Tapi di waktu yang bersamaan, nilai rupiah terhadap dolar juga mencetak rekor terendah dalam 6 bulan terakhir. Sekarang rupiah berada di level 16.700-an. Bagaimana kita sebaiknya membaca kondisi perekonomian dan pasar finansial sekarang ini? Investasi seperti apa yang sebaiknya kita jalankan? Berikut ini analisis dan tips dari Jumala Suteja, Direktur Investasi BNP Paribas Asset Management. Untuk pasar di Indonesia, kita mulai dari pasar obligasi. Mungkin salah satu berkah ya yang ada di pasar obligasi Indonesia itu adalah partisipasi daripada investor lokalnya itu besar sekali. Jadi kalau kita lihat per angka terakhir di mid-November, partisipasi daripada offshore investor tuh di bawah 14% gitu. Dan kalau kita lihat 2 bulan terakhir, walaupun jumlah daripada outflow-nya itu besar sekali, tapi dampaknya terhadap pergerakan yield itu terbilang sangat rendah. Yield naik, tapi mungkin volatility-nya kecil. Dibandingkan kalau kita merujuk pada tahun 2020, misalnya ketika offshore investor partisipannya itu jumlahnya sangat besar. Di pasar saham mungkin sedikit berbeda, namun secara umum kalau kita lihat baik di pasar saham maupun di pasar obligasi, setelah outflow yang terjadi beberapa bulan terakhir, sebenarnya positif silver lining yang kita lihat adalah positioning mereka terhadap Indonesia ini sudah rendah. Jadi artinya untuk ke depan yang kita lihat, mungkin pasar Indonesia atau outflow-nya tuh less sensitif terhadap berita-berita yang mungkin kurang begitu baik, tapi begitu ada berita baik bisa berdampak cukup besar untuk pasar Indonesia. Walaupun katakanlah terjadi volatility ya di global, banyak ketidakpastian terutama dari geopolitik maupun trade, dua hal yang kita lihat itu sebenarnya mungkin paling berpengaruh. Yang pertama itu adalah terkait arah kebijakan daripada suku bunga global, terutama dari Amerika Serikat. Kalau kita misalkan melihat kondisi saat ini, ruang untuk pemotongan suku bunga itu masih ada, baik di global maupun di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang sebagian besar daripada jumlah total pemotongan itu sudah terjadi ya di belakang, tapi kita masih melihat ruang. Dan kalau nanti pas waktu bulan Mei ketika Jerome Powell itu berakhir masa jabatannya, ada kemungkinan calon yang dipilih bisa saja sangat pro terhadap suku bunga rendah, sesuai dengan katakanlah arahan daripada pemerintahan Trump. Jadi di situ juga kita bisa melihat ruang untuk pemotongan tambahan daripada apa yang kita expect sekarang. Bank Indonesia secara umum juga bereaksi terhadap satu, arah interest rate di Amerika Serikat, dan yang kedua terhadap dolar. Jadi dalam hal ini, kalau di sana terbuka ruang untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut, maka itu juga akan memberikan ruang untuk Bank Indonesia. Nah, apa dampaknya terhadap pasar obligasi misalnya? Tentunya pasar obligasi ini juga memberikan angin segar dalam dua sisi. Yang pertama tadi, interest rate outlook itu bisa ada tambahan downside, dan yang kedua mungkin dari kacamata US dollar gitu. Jadi kalau misalkan ada cutting rates ditambah dengan loosening fiskal di sisi US, maka resultnya adalah dolar melemah gitu. So far kita tahu dolarnya either stable atau sedikit rebound, tapi di kitanya ada masalah, uncertainty daripada policy. Jadi yang kita lihat adalah bahwa mata uang negara lain itu menguat terhadap dolar, kita beserta dengan India itu malah cenderung melemah. Jadi kalau misalkan nanti justru dolarnya melemah dan kita bisa membenahi ketidakpastian policy tadi, mestinya kita juga ada ruang untuk menguat tadi dari sisi obligasi maupun dari sisi mata uang. Kalau itu keduanya menguat, sebenarnya dari sisi saham juga ada ruang, terutama dari sisi valuasi, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya all that dynamic sebenarnya ada faktor positif. Cuma ya, again saat ini mungkin pasar kita banyak sekali dilanda oleh ketidakpastian regulasi. Jadi mungkin kalau kita berkaca 2025 ke 2026,
sebenarnya yang kita mau highlight adalah apa yang sudah dilakukan di sisi moneter maupun di sisi fiskal di 2025 sebenarnya membangun landasan yang kuat dan bagus untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Apa contohnya? Seperti monetary policy, itu sudah dipotong 150 basis dari puncaknya. Gitu. Kalaupun kedepannya ada pemotongan lebih lanjut, itu positif. Yang kedua, fiskal. Postur daripada fiskal juga pro-growth. Jadi biasanya ada lag time antara penerapan daripada policy dengan impact terhadap real economy. Jadi kalau ini semua diterapkan di 2025 dan biasanya lag terjadi misalkan 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, maka ini setting a very good fundamental setup buat tahun 2026. Nah, kemudian tantangannya apa? Tantangannya ini adalah terkait dengan tentunya tadi, ketidakpastian terkait dengan kebijakan, policy. Apa contohnya? Mungkin untuk ke pasar obligasi, mungkin kita dengar noise-noise terakhir itu terkait dengan review daripada batas atas budget defisit 3% yang akan direview oleh DPR, kemudian review daripada mandat Bank Indonesia. Walaupun secara lisan itu sudah negated oleh Pak Purbaya, namun kelihatannya ini mungkin butuh suatu katakanlah bukti atau proof. Terutama yang kita perhatikan adalah apakah agenda ini akan masuk prolegnas di tahun 2026. Pada waktu itu Bank Indonesia sendiri dalam komunikasinya ya cukup balance sebenarnya. Jadi mereka mau mendukung pertumbuhan dengan tetap memperhatikan stability. Sebenarnya message-nya di pasar itu cukup jelas gitu. Namun begitu misalkan berita itu keluar dan diikuti perubahan stance pro-growth, itu yang memberikan sebenarnya sinyal yang salah gitu sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau kita melihatnya mungkin ya ini masalah komunikasi sebenarnya sih. Kenapa harus naik 4%? Itu sebenarnya juga suatu langkah sebenarnya, nothing wrong with that. Cuma mungkin komunikasinya yang harus diimprove gitu, rather than kita dengar noise tiba-tiba sudah di DPR dan harus mau direview. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin lebih banyak dilakukan mediasi gitu ya, atau komunikasi dengan pelaku pasar, dalam hal ini investor domestik, asing, dan penjelasan-penjelasan yang lebih lebih terbuka, lebih detail, atau mungkin juga menanyakan kira-kira masukan dari pasar apa, mungkin itu akan lebih baik menurut saya. Nothing wrong dengan eksperimen policy, dengan katakanlah thinking outside the box, tapi itu saya rasa ya penyampaian sih ke pasar gitu, bahwa kita evaluating this, mungkin ini sesuatu yang kita baru akan lakukan, tapi dengan syarat misalnya. Tepat seperti ketika kita mau melebarkan defisit kita dari 3% menjadi 6% ketika COVID. Apakah ada resentment? Enggak, semua orang berpikir itu logis. Tapi harus jelas kapan baliknya nih, ini bukan permanen, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita ngelihat sektor, terutama mungkin dalam hal ini sektor di saham gitu ya, kita mungkin nanti akan bisa membagi selain katakanlah dari sisi ekonomi, tentunya juga banyak sebenarnya driver daripada luar yang kita lihat juga positif gitu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dua faktor driver terbesar dari luar itu adalah arah daripada dolar dan arah daripada interest rate gitu. Jadi kalau misalkan arah daripada dolar dari interest rate ini secara umum bagus untuk semua sektor gitu, karena ini sifatnya very generic. Jadi ini berpengaruh pada sentimen. Ketika dolar melemah, suku bunga turun, everything looks good. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian baru kita masuk ke konteks pergerakan domestik tadi. Jadi ketika semuanya good, mana sektor yang istilahnya bergerak lebih cepat. Nah, di sini kita mungkin akan melihat, karena konteksnya mungkin tahun depan, kita mungkin akan melihat case by case. Jadi kalau kita lihat tahun ke depan ini adalah tahap pemulihan sebenarnya, fase pemulihan dari sisi ekonomi dan juga katakanlah kita hubungkan dengan sektor mana yang lebih banyak bergerak. Biasanya pada saat fase pemulihan seperti ini kita lebih suka saham-saham bertema growth dibandingkan dengan value. Nah, di dalam segmen growth itu kita juga lebih suka saham-saham yang ada di sektor telekomunikasi dan juga consumer. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang value? Apakah kita akan discard value semuanya? Enggak juga gitu.
Jadi di bagian yang value, kita juga akan melakukan lebih banyak seleksi ya. Dan kita lebih suka melihatnya dari framework TSR, yaitu Total Shareholder Return. Di mana di sini kita lihat dari sisi valuation, dari sisi pertumbuhan earnings ya atau laba, dan dari sisi dividend yield. Sebenarnya secara umum saham-saham di Indonesia itu ketiganya ini match gitu, terutama yang fundamental based. Namun dari framework value kita lihat sebenarnya beberapa nama perbankan ini memenuhi kriteria tadi gitu. Jadi kayak tadi growth yaitu di sektor telecommunication dan consumer. Dari sisi value kita lihat kita suka di beberapa nama perbankan. Nah, kemudian tadi bagaimana impact daripada dolar ke sektor kita, ini akan lebih banyak komoditi sektor yang akan benefit gitu. Nah, of course tentu ini adalah hipotesis yang general. Tentu nanti akan kita lihat mungkin komoditi per komoditi base dan juga supply demand dan sebagainya. Tapi secara umum komoditi mungkin adalah salah satu sektor juga yang akan kita pilih sebagai performer di tahun 2026 dengan tesis pelemahan dolar. Jadi kalau dari sisi BI rate tadi, seperti kami sampaikan, sebenarnya sebagian besar daripada jumlah pemotongan suku bunga itu sudah terjadi, yaitu 150 basis. Kedepannya kita hanya melihat mungkin Bank Indonesia masih memiliki ruang mungkin antara 50 sampai 75 basis pemotongan selama 2026. Tapi ini sekali lagi juga akan tergantung daripada policy di Amerika Serikat. Seperti tadi kalau misalkan bank sentralnya itu akan lebih dovish ketika pemilihan di Mei, mungkin ini akan kita punya ruang lebih banyak lagi. Yang kedua, inflasi. Inflasi di tahun ini behave very well, baik itu headline maupun core. Core di 2%, mungkin headline sedikit lebih tinggi karena ada peningkatan gold prices dan food prices. Kedepan gimana? Kedepan ketika kita expect adanya tadi kenaikan daripada growth level demand side, mungkin mau nggak mau kita harus akan melihat kenaikan daripada inflasi. Menurut kita, walaupun ada recovery, ini belum akan translate terlalu besar kepada core. Core ini mungkin akan naik dari 2 hingga 2,5. Dari 2025 di 2%, low 2%, di 2026 kita expect akan mungkin mendekati 2,5%. Headline mungkin akan naik lebih tinggi karena kita expect ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Satu, dari sisi program MBG, kita expect ada akselerasi di 2026, tentunya ini akan berpengaruh pada food prices. Yang kedua, kita expect dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, demand terhadap consumption itu juga akan naik dan impor juga akan terpengaruh. Kalau misalkan rupiahnya misalkan tadi masih volatile ya, kita belum tahu, kita katakanlah set aside pelemahan daripada dolar, maka ini akan berdampak pada imported inflation. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya backdrop di 2026 less favorable dibandingkan dengan 2025. Masih bagus, tapi kita nggak bisa expect typical return seperti 2025. 2025 year to date aja kita bisa mendapatkan low teens gitu ya persen. Jadi di 2026 mungkin akan sedikit lebih kurang, mengingat tadi besaran daripada cut rates dan inflation yang meningkat. Nah, kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan pasar US Treasury ya, di sana juga akan ada loosening fiscal policies. Ya, ada One Big Beautiful Bill juga akan mungkin di roll out. Ini akan membutuhkan funding dan ini akan menyebabkan issuance di long end itu akan lebih besar dan inflasi ya. Salah satu lagi faktor inflasi ini akan mengakibatkan cut rate akan membuat suku bunga di jangka pendek turun dan suku bunga di jangka panjang naik karena inflation expectation dan fiskal. Impact-nya terhadap Indonesia juga mirip. Jadi inflasi di Indonesia naik, spread kita nggak bisa terlalu rendah dibandingkan dengan di luar, supply tahun depan naik dan kita butuh investor asing, maka kemungkinan suku bunga di tenor panjang itu akan naik. Sementara kalau BI bisa cut, maka akan lebih menguntungkan suku bunga jangka pendek. Nah, jadi bagaimana net-netnya terhadap outlook ke bond di tahun 2026? Outlook-nya netral, ya. Netral ini artinya mungkin kita akan sebagian besar dapatkan return daripada income, daripada kupon. Duration gain akan dikit. Kita expecting range daripada 10 year itu hanya between 6 sampai 6,5.
Pada saat ini, di hari ini itu sekitar 6.2. Jadi kalau downside nggak banyak dan kemungkinan flat. Jadi balik-balik lagi, sebagian besar dari income itu akan datang dari kupon dan hanya sebagian kecil dari capital gain. Kalau buat bonds lebih simple ya. Buat bonds Indonesia selama bisa menjaga disiplin fiskal itu sepertinya masih menarik buat investor asing gitu. Ya, jadi jangan ada noise terkait dengan katakanlah revisi budget deficit dan independensi Bank Indonesia. I think investor asing akan return ke Indonesia. Mungkin itu kuncinya. Nah, sementara untuk saham ini mungkin akan lebih kompleks. Seperti tadi kita sudah diskusi bahwa selain katakanlah mungkin problem bagaimana kita meningkatkan growth gitu ya, dan quality daripada growth, mungkin banyak juga faktornya disebabkan oleh technical, seperti katakanlah mungkin revisi daripada metode inclusion Indonesia atau dalam weighting saham Indonesia di indeks global gitu. Itu akan berpengaruh terhadap aliran dana asing. Seperti kita tahu sekarang, bahkan tanpa itu pun bobot daripada saham Indonesia di indeks MSCI itu juga sudah sangat kecil, di bawah 2%. Dan kalau sudah di bawah 2% itu mungkin setara dengan tracking error gitu. Jadi even tanpa masalah pun mungkin investor pun sudah melihat ya mungkin invest tidak invest ini hanya masalah tracking error saja gitu. Apalagi ada masalah gitu. Jadi memang yang kita butuh sekarang ini adalah kejelasan direction daripada policy, mungkin deregulasi yang sifatnya juga bisa lebih sustain, mendorong growth ya, bukan hanya sekali spending. Dan mungkin masalah-masalah yang teknikal tadi di indeks itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Itu mungkin yang akan bisa membantu mengundang kembali investor asing ini masuk pasar Indonesia. Problem terbesar dengan persepsi investor asing ke Indonesia kan juga adalah policy uncertainty tadi. Walaupun secara policy itu sudah banyak dikomunikasikan di media, Pak Purbaya udah sering kali bilang kita nggak akan istilahnya butuh cepat-cepat pada saat ini defisit itu di take out ya, defisit cap-nya itu di take out, dan bahkan mungkin secara tersirat Bank Indonesia memberhentikan sementara rate policy-nya itu di 2 meeting terakhir, itu sebenarnya juga menggambarkan independensi Bank Indonesia. Benar nggak? Kalau misalkan harus motong, dia udah potong gitu. Nah, tapi kan market ini butuh assurance sebenarnya. Benar nggak seperti tadi, prolegnas, kita nunggu prolegnas itu. Gaya komunikasi sebenarnya. Pemerintahan sekarang dengan policy maker yang sebelumnya, baik Bank Indonesia maupun MOF, sebenarnya masih ada ruang yang bisa diimprove terkait communication. Butuh kayak istilahnya mungkin conference dengan investor dan segala macam yang istilahnya bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran concern investor gitu di forum tersebut, rather than mungkin secara random menyatakan di lewat media. Jadi mungkin kita bisa ngelihatnya dari dua sisi gitu ya. Jadi kebanyakan daripada investor muda ini itu adalah investor pemula sebenarnya. Yang katakanlah mungkin belum punya pengetahuan yang cukup sebenarnya di pasar modal, tapi melihat temannya berhasil, melihat mungkin historikalnya juga sangat bagus sekali gitu ya. Jadi tertarik untuk berinvestasi. Jadi mungkin memang itu adalah phase atau fase yang memang harus dilalui oleh investor ini. Apakah ini sesuatu yang hype? Menurut saya mungkin ya, kalau melihat daripada karakter daripada investor pemula dan bagaimana perilaku daripada aset underlying-nya ya, itu tipikal banget naik stratospheric, dan akhirnya mungkin ketika nanti jatuh mungkin itu kita akan baru lihat bagaimana mereka managing this gitu. Tapi until then saya nggak akan bisa memprediksi gitu. Nah, yang kedua juga adalah di satu sisi saham-saham berbasis fundamental ini memang kinerjanya kurang begitu bagus, terutama earnings. Tapi untungnya adalah Q3 kemarin itu kita nilai sebagai suatu bottom gitu. Ya, baik dari sisi earnings mereka maupun dari sisi kami sendiri adalah ekonomi sebenarnya. Nah, harapan kita sebenarnya melihat ke 2026
dengan katakanlah tadi program fiskal yang spendingnya juga mungkin akan lebih teratur, kemudian juga nanti berjalan MBG, dan mungkin perbaikan daripada earnings company-company yang base fundamental ini, harapannya cara berinvestasi itu kembali ke old school, old style, di mana memang harus melihat company yang bagus dan memiliki katakanlah tadi prospek earnings yang bagus gitu. Ini sangat klasik sebenarnya. Kita lihat di stok kita lihat di waktu itu tech bubble, kita lihat waktu itu mungkin juga di cerita klasik seperti Tulip Mania, waktu beberapa tahun sangat klasik, harga stratosferik, makin banyak orang tertarik karena tetangganya berhasil, karena merasa FOMO gitu segala macam. Itulah saat fase ini gitu loh, fase yang kita lagi jalanin. Kita belum melihat fase yang the next-nya nih, dan kita nggak bisa predik berapa lama. Cuma mungkin seperti tadi, begitu misalkan nanti fundamental ini mulai makin naik gitu ya, fokus the real investor makin banyak ke sana dan lebih less terhadap ini karena satu mahal, tidak ada fundamental story, mungkin tren ini akan berbalik gitu. Tapi we never know kapan gitu. Tidak ada satu nasihat yang berlaku untuk semua gitu. Jadi satu yang istilahnya mungkin kita pesankan adalah memang satu, berinvestasilah sesuai dengan risiko profile. Jadi seperti tadi mungkin investor yang pemula mungkin dia tidak sesuai dengan profile dia. Bahkan dia mungkin tidak aware profile dia seperti apa gitu. Hanya karena melihat return. Karena investasi kan dua sisi ya, satu return yang dia belum tahu nih risk-nya. Jadi pertama itu kenalin risk-nya seperti apa dan kegunaan sebenarnya itu menentukan horizon. Jadi kalau memang istilahnya untuk capital appreciation, ya mungkin memang harus panjang nih. Kita nggak bisa expecting cuma 3 bulan, 6 bulan, terus keluar dan sebagainya. Jadi itu satu. Yang kedua itu time in the market, itu investment lebih matter daripada timing the market. Regardless daripada style atau kebutuhan daripada pribadi, kalau kita melihat tradisional ya, stocks, bonds dengan cash atau time deposit money market, kalau kita ngelihat policy, kalau kita ngelihat tadi bottoming dan segala macam, seems like ke depan dengan policy rates yang sudah bottoming, kemudian seluruh effort daripada fiskal, fokus pemerintah, segala macam ke arah growth, mungkin kita seharusnya sudah mulai gradually moving towards ke arah saham gitu. Again, horizon nggak bisa 1 tahun dalam hal ini. This is the start gitu ya. Tadi secara sektor saya sudah sampaikan, tapi mungkin horizonnya harus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Bonds oke nggak? Bonds masih oke. Cuma seperti tadi, kita nggak bisa expect return yang 13%, betul. Ke depan, cutting rates cuma 2 kali lagi. Supply demand, supply-nya kelihatan akan banyak dibandingkan tahun 2025, sementara demand-nya shrinking, karena bank harus loan nih, balik ke loan. Jadi dari sisi itu, ya mungkin stable-stable aja gitu. Jadi ya mungkin return in the area like coupon rates 6-7% itu something yang mungkin harus di-adjust mindset-nya. Kemudian cash dalam hal ini karena tingkat suku bunga rendah, udah nggak terlalu menarik gitu. Jadi mungkin komposisinya seperti tadi tuh, tapi again, rekomendasi ini kemudian dibalikan kembali ke risk profile untuk menentukan berapa banyaknya. Kira-kira seperti itu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.